pada ayat 84 ya, dari surah Al-Baqarah yang masih menceritakan kejelekan-kejelekan, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji dari golongan Yahudi. Pada ayat sebelumnya disebutkan wa id akhadna mitsaqa bani Israila alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana dan seterusnya. Dibuatkan perjanjian mitsaq. Ada namanya mitsaq, ada namanya ahdun. Kalau ahdun hanya janji saja. Tapi kalau mitsaq di situ dikuatkan dengan sumpah. Maka perjanjian Madinah tidak disebut dengan Ahdul Madinah, tapi disebut dengan Mitsaqul Madinah. Ada sumpahnya. Bagi kita umat Islam, kalau kita bersumpah, kemudian kita melanggar sumpah itu, kita dikenakan namanya kafarah. Ada dendanya. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menggunakan nama Allah yang suci kemudian kita langgar, dikenakanlah kafaratul yamin. Itulah yang Allah jelaskan pada ayat 89 dari surah Al-Maidah. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dzalika kafaratu aymanikum tahalaftum dan seterusnya. Jadi dendanya memberi makan 10 orang miskin. Apa yang biasa kita makan? Kalau tidak, berikan pakaian 10 orang. Tidak juga dulu merdekakan seorang hamba. Kalau tidak juga, maka dikenakan dia puasa 3 hari. Perdebatan para ulama, apakah puasa itu 3 hari dilakukan secara berturut-turut, Senin, Selasa, Rabu, atau boleh dipisahkan. Yang penting jumlahnya 3 hari. Nah, perdebatan ini karena Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit radhiyallahu an menggunakan qiraatnya Abdullah bin Mas'ud. Ayat tadi faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'at. Harus berturut-turut. Jumhur ulama tidak menggunakan qiraat ini. Karena di dalam perdebatannya qiraat ini bukan bahagian dari Al-Quran, tapi penjelasan Nabi ketika Nabi menjelaskan apa tafsir daripada ayat itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dikenal salah seorang sahabat yang pandai baca dan menulis. Maka semua penjelasan Nabi ditulis, yang akhirnya dijadikanlah sebagai sejarah, dan bagi ulama qiraat menjadikannya bahagian daripada qiraat yang disebut dengan qiraat syadzah. Qiraat syadzah itu imamnya ada 4. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kemudian Ibnu Muhaisin, yang ketiganya Sulaiman bin Mahran Al-A'mash, yang keempatnya Yahya bin Yazid. Ini 4 orang ini yang meriwayatkan qiraat syadzah. Ini kajian sendiri ya dari ilmu Al-Quran.
Dulu kita sampaikan qiraat itu ada pertama kali jumlahnya ada 25 ketika ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat 224 Hijriah. Perkembangannya menjadilah dia 14 ketika muncul tokoh-tokoh ulama-ulama qiraat itu. Nah, lanjutan dari ayat ini setelah menjelaskan bahwa sudah dibuatkan satu perjanjian yang dikuatkan dengan sumpah dengan Bani Israel. Apa sumpahnya? Pertama, kamu tidak boleh menyembah selain Allah. Kamu juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua, sanak famili, dan seterusnya. Mengucapkan kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik, dan seterusnya. Ternyata sudah dibuat sumpah, dilanggar juga. Nah, ayat ini mengingatkan kembali lanjutan daripada perilaku orang-orang Yahudi itu. Disebutkan di sini, wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Dibuat janji juga. Itu ingatlah dan ingatlah. Ketika janji dibuat lagi, apa janjinya? Kamu jangan saling membunuh satu dengan lainnya. La tasfikuna dima'akum. Artinya la turiquna. Jangan kamu alirkan darah-darah itu. Ternyata pembunuhan terus di antara mereka. Saling bunuh-membunuh. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, maka sering orang mengatakan kalau perilaku kita tidak baik, mewarisi tradisi yang lalu yang tidak baik, sering disebut Yahudi kamu. Yahudi gitu. Artinya mempunyai sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang selalu menggambarkan pelanggaran terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengeluarkan orang, ngusir orang. Orang diusir dari tempat tinggalnya, diasingkan, dikucilkan, dibuang. Padahal mereka itu adalah bersaudara. Ya, bersaudara. Maka kalau di dalam perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada suku-suku juga yang membuat namanya tahaluf, buat sumpah. Jangan melakukan seperti yang dilakukan oleh Yahudi itu. Itulah suku Bani Quraidah, kemudian Aus, Khazraj. Ini suku-suku besar. Tapi kenyataannya kalau bertemu pasti berantem, pasti berkelahi. Nah, hanya orang Arab kan tidak bisa berkelahi seperti kita. Ya, kalau kita sekali pukul ditanya mau ke rumah sakit atau ke kuburan. Kalau mau rumah sakit dikasih yang kanan. Kalau mau ke kuburan ya langsung yang kiri. Kadang-kadang kidal ini kan lebih kuat dia. Ya, nah begitu terus. Nah, perkelahian mereka kadang-kadang sendalnya lah yang dijadikan alat. Kalau tidak sendalnya, pakaiannya sorban ini kan untuk senjata juga. Ya, ditarikkan di leher orang, diikat kan mati orang. Kadang-kadang pakai igel juga. Igel itu kan senjata juga. Untuk perang kan bisa jadi senjata, pukulkan atau dicangkolkan di leher seseorang, dibeginikan mati orang. Nah, begitulah ya, selalu terjadi perpecahan di antara mereka. Nah, apa-apa yang terjadi itu kalau kita ingat dengan kemerdekaan perjuangan, begitulah bentuk-bentuk penjajahan itu.
Kita punya rumah, ulama, tokoh diusir dari rumahnya, dibuang, diasingkan. Ya, ulama-ulama diasingkan di pulau-pulau terpencil. Dia tidak menyiksa kalau memang tidak perlu, kalau tokoh itu dibiarkan begitu saja. Tapi tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Pulau sana, ya, Pulau Maluku sana, Tidore sana, nyebrangnya saja harus pakai, tidak bisa berenang, dibiarkan sampai mati. Ya, itulah tokoh-tokoh kita. Tokoh-tokoh dari Palembang itu kita kenal Sultan Mahmud Badaruddin. Ini 1, 2, semuanya dibuang ke Maluku sana, di Tidore sana, di Ternate, sampai meninggal. Dan makamnya sampai sekarang diziarahi oleh orang. Kenapa? Karena dia tokoh. Kalau tokoh, dia punya ilmu. Ilmunya untuk apa? Nah, terkadang dituduhlah memprovokasi masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Dibuang. Ya, kita di Jakarta juga begitu. Kiai-kiai para habaib dikejar, dibunuh, ya, dibunuh. Tidak hanya itu, rempah-rempah dulu itu semua diangkut ke Belanda sana 350 tahun. Termasuk karya-karya intelektual kita. Ulama yang punya tulisan dirampas tulisannya, diambil tulisannya, dibawa ke Belanda sana. Ini kalau ada yang sempat nanti ke Belanda, ya, pergi ke Leiden, naik kereta, begitu turun dari kereta, kita terus turun ke bawah. Di bawah itu ada perpustakaan. Perpustakaannya dibuat di bawah tanah dengan benteng yang luar biasa. Itu hasil daripada penjajahan yang mereka lakukan. 13 kilometer panjangnya di bawah tanah. Indonesia, yang berkaitan dengan Indonesia itu ada sekitar 1 kilometer. Isinya buku-buku semua. Mau bahasa apa ada semua di sana. Karya intelektual dari ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita. Ya, kiai-kiai. Ada Kiai Ahmad Sanusi di Sukabumi itu. Dia seorang ahli hadis. Ditembak oleh Belanda tahun 50. Tapi buku-buku dia itu sebagian besar diangkut ke Belanda sana. Sekarang dihitung ada 51 kitab yang hilang. Yang ada 30-an. Dan rata-rata dalam ilmu hadis. Nah, tokoh-tokoh yang masih istilahnya bisa terpelihara, tidak diambil, itu antara lain Jakarta ini Habib Osman bin Yahya, mufti Betawi dulu itu, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan yang punya karya sampai 77 buku, khususnya dalam ilmu hadis, terpelihara oleh anak dan cucunya. Nah, kalau buku-buku itu di rumah saja, kita tidak tahu apa isinya. Ya, maka sekarang kita usahakan menarik satu demi satu buku itu, kita keluarkan, kita lakukan penelitian, kajian oleh mahasiswa-mahasiswa kita, ngambil S2, S3, kajian buku itu, alhamdulillah. Mereka keluarkan, ya, cucu-cucunya keluarkan, walaupun kadang-kadang membuat syarat. Kalau buku itu mau dikaji, boleh, katanya, kita senang supaya ilmunya lebih berkembang, walaupun orangnya sudah tidak ada. Tapi yang membimbing promotornya, ya Habib Agil sendiri siap, dan sudah kita keluarkan.
Di Palembang itu ada Syekh Abdus Somad Al-Frimbani, meninggalkan Palembang pergi ke Saudi sana untuk menuntut ilmu bersama-sama dengan Syekh Daud Fatani dan lain-lainnya. Syekh Abdus Somad ini orang Arab, Al-Mahdali, Sayyid. Tapi begitu dia melihat kondisi Indonesia tidak memungkinkan untuk kembali ke Palembang, transitlah diajak oleh Syekh Daud Fatani di Patoni sana. Di sebuah kota kecil di Patoni itu, akhirnya tinggal di situ. Tapi komando untuk melawan penjajahan terus dilakukan. Ada komunikasi terus. Nah akhirnya, ya karena Thailand juga sama dengan Belanda juga, tokoh yang punya kepentingan untuk agama dikejar, dibunuh. Akhirnya beliau disembelih kepalanya itu, dipisahkan kepalanya, diserahkan kepada kerajaan, dan beliau dimakamkan jasadnya di Naratewas namanya, di sebuah kota pada tahun 1832 yang lalu. Tokoh-tokoh inilah berjasa, ya berjasa, mereka korbankan semuanya untuk apa? Melawan penjajahan. Nah kita sekarang alhamdulillah sudah merdeka kan? 17 Agustus 1945 sudah menyatakan kemerdekaannya. Nah kita lanjutkan perjuangan mereka mengisi kemerdekaan itu dengan keilmuan. Jadi kita lanjutkan perjuangan mereka dalam membentuk masyarakat bangsa ini, ya dengan hal-hal yang baik, tidak mengikuti apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Ya, termasuk perilaku orang-orang Yahudi itu. Nah dijelaskan mereka mengeluarkan itu, ya keluarganya siapapun itu dengan pembunuhan, dengan satu kezaliman. Wa iyatukum usara tufadunahum. Ya kalau namanya sudah ada peperangan, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Yang menang biasanya menangkap yang kalah itu dijadikanlah sebagai tawanan. Kalau sudah ditawan mau diambil lagi, ada tembusannya, ada fida namanya, bayar. Mau bayar sekian kami lepaskan, kalau tidak biar saja dia ditahan. Ya begitu seterusnya. Nah semuanya ini ya adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang. Membunuh orang dilarang, mengusir orang dilarang, ya menjadikan orang itu sebagai tawanan dilarang. Walaupun peperangan begitu itu, akibatnya adalah ada yang kalah, ada yang menang, ya ditawan. Nah tawanan itu tinggal bagaimana, mau dibiarkan hidup, ya kita bayar dendanya, atau mau dibunuh, ya. Nah kalau dalam perjalanan banyak tawanan-tawanan itu supaya dia tidak melanjutkan apa yang dilakukan sebelumnya, peperangan itu terjadi, semuanya dibunuh. Eksekusinya di tengah-tengah lapangan, kumpulkan semua, tutup matanya, tembak semuanya, sudah selesai. Atau mau disiksa dia dengan cara yang berkepanjangan. Ya, caranya bagaimana? Ya diatur sajalah, namanya menyiksa. Ya, menyiksa apa siksaannya yang paling bagus? Ya, dicabut kukunya misalnya, panjangkan dulu sedikit kukunya, dicabut kukunya. Enak enggak kira-kira? Enggak enak lah. Iya kan? Apalagi Masya Allah, ya. Tapi kalau Allah melindungi, semua itu mereka akan dibunuh dan Allah belum menetapkan dia mati, dia masih tetap hidup.
Kita misalnya cerita di Mesir dulu itu tahun-tahun 60-an, 66 ketika Sayyid Qutb digantung, yang lain dibunuh, siapa yang ikut ditangkap. Kita pernah mendengar seorang wanita salihah ditangkap juga, dituduh ikut-ikut di situ. Dia katakan saya tidak ikut-ikut, tapi dituduh juga, dihukum. Hukumannya apa? Yang pertama kali dihukum, dia dimasukkan di kolam. Kolam itu ada 2 ekor buaya yang sengaja tidak dikasih makan beberapa hari. Dilemparkan, wah buayanya sibuk. Sang penjaga tahanan melaporkan kepada Jamal Abdul Nasir. Sudah, kata, sudah selesai. Ternyata besok pagi diperiksa, wanita itu masih duduk di pinggir itu. Bajunya utuh, tidak ada yang sobek, tidak ada yang luka. Lah, masih hidup katanya. Ya, kamu yang menginginkan aku mati, tapi yang punya kematian dan kehidupan belum mengadakan aku mati. Dihukum lagi. Hukum cara Korea katanya dulu itu. Cara Korea apa? Semua persendian ini dipatahkan. Ya, dibuat dari bambu itu, ya, bambu itu dikasih tali diikatkan, terus dipatahkan semuanya, habis semuanya. Ya, habis semuanya. Sudah katanya, sudah mati katanya. Ternyata tidak mati juga. Dia apa lagi? Mau digantung kakinya ke atas, kepalanya di bawah. Nah, ketika dia mau lakukan itu, dia bilang lakukan. Tapi karena wanita Mesir kan pakai baju gombrol itu kan, baju rok yang lebar itu. Nah, aku minta celana panjang menutupi auratku, boleh digantung karena aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih, dicambuk, di apa, pokoknya hancur. Tidak mati juga. Ternyata dicari tahu, oh beliau ini begini, diperkosa, didatangkan orang yang gede-gede untuk bisa memperkosa dia. Masukkan di satu tempat. Terus dia bilang, kamu mau memperkosa aku, kalau sentuh aku, kamu mati. Nah, ini kalau Allah sudah berikan karomah kan, kamu mati. Sentuhnya mati. Yang di luar ngira, sudahlah dia kan habislah diperkosa kan. Buka. Malah yang mau memperkosa itu yang mati. Besok kirim lagi yang lain. Begitu masuk di situ dia takut. Lapor keluar, tidak berani aku. Nah, kalau tidak berani, sini kata Jamal Abdul Nasir. Berdiri di situ, diambil pistolnya. Tembak. Begitulah. Ya, di berbagai negara terjadi hal-hal yang seperti itu. Ini adalah perilaku-perilaku yang tidak terhormat. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan, ya, karena sebelumnya sudah dikatakan dibandingkan bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi yang walladzina amanu wa amilus solihati, di mana tempatnya? Surga, juga dia kekal di dalamnya. Mereka semuanya begitu. Nah, di dalam akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kamu mengimani, ya, kepada Yahudi itu diturunkan yang namanya kitab Taurat. Tahu semua isi kandungannya. Tapi ternyata kalian itu beriman sebahagian ayatnya dan ingkar sebahagian ayatnya. Ya, maka kalau ada orang Islam
dia percaya kepada Al-Quran sebahagiannya saja, sebagiannya tidak, disebutlah Yahudi gitu kan, ya. Beriman sebagian, ingkar kepada sebahagian. Nah, apa kira-kira balasannya itu? Allah jelaskan balasan orang-orang seperti itu, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Di dunia dia sudah hina. Di dunia dia sudah tidak mempunyai kehormatan, dan nanti di akhirat wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Di akhirat nanti dikiranya siksa dunia ini sudah hebat, padahal siksa akhirat itu lebih hebat lagi. Ya, kita masih merasakan panas, dibakar dia, tapi apinya masih api dunia, belum api akhirat. Api akhirat itu, ya, siksa azab itu diceritakan di dalam awal surah Al-Furqan. Itu ada namanya zafir syahid. Gemuruhnya saja sudah tidak kuat kita, belum dirasakan. Ya, nah bagaimana itu? Nah, dijelaskan. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Jadi nanti panggangnya itu, apinya itu, kulit ini langsung mateng. Mateng lepas dia. Tinggal tulangnya. Nanti kembali lagi, mateng lagi, tulangnya lagi, habis lagi. Begitulah nanti pembalasan di akhirat. Allah jelaskan, boleh kalian melakukan sesuatu yang melanggar perintah-perintah Allah. Tidak ada yang menyaksikan. Kamu sendiri. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lupa, tidak pernah lalai dari perbuatan-perbuatan kalian itu. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Terus Allah jelaskan, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itu sudah membeli, ya, yang namanya dia tahu ini baik, tapi yang dijelaskan, disampaikan yang tidak baik. Yashtaruna ad-dhalalata, ya, membeli yang namanya kesesatan, kehidupan dunia, dijualnya, padahal perdagangannya itu perdagangan yang merugikan. Maka Allah jelaskan lagi, kalau kamu mendapatkan siksa, maka tidak akan ada keringanan daripada siksa-siksa itu. Kalau kalian di dunia masih meminta pertolongan, ada yang memberikan pertolongan, tapi di akhirat nanti walahum yunsarun. Nah, ada yang memberikan pertolongan itu. Begitu kejamnya, ya, begitu kejamnya. Nanti ayat berikutnya Allah katakan walaqad ataina Musa kitab. Nabi Musa diberikan Alkitab, At-Taurah. At-Taurah itu adalah kalamullah juga, ya, kalamullah juga. Tapi ternyata di situ diubah semuanya nanti. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lalu itu diubah dia. Hukuman yang harus diberikan kepada orang-orang yang melakukan zina dan sudah menikah harus dirajam. Diubahnya tidak dirajam, tapi hanya dipenjarakan. Sifat-sifat Nabi Muhammad diubah semuanya, ya, dimanipulasi datanya, itu yang dilakukan. Maka kalau orang sering memanipulasi data dalam kehidupan kita, katakan Yahudi gitu. Ya, Yahudi yang jadi itu gambaran sebagai sosok
yang mempunyai perilaku-perilaku yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, ya, jauhkan kita dari perilaku-perilaku seperti itu dan tanamkan di dalam pribadi kita. Apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Yang jelas nyata Allah saksikan, yang tersembunyi di dalam hati juga Allah juga saksikan. Ya. Kenapa? Kita ngomong saja sudah ada akibatnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada yang ngawasi kita. Ya. Nah, kalau kita sudah mempunyai keyakinan seperti itu, maka yang kita lakukan pastilah yang baik-baik. Kita jauhkan dari yang tidak baik. Ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita dan ternyata hawa nafsu kita yang dikendalikan oleh syaitan itu selalu mendekati kita, ingin menjerumuskan kita, itulah gunanya istighfar, zikir, ya, zikir. Jadi dalam kesempatan apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, zikir, maka kita akan dipeliharakan dari hal-hal yang tidak baik. Cerita-cerita masa lalu, ada Rabi'atul Adawiyah. Ya, Rabi'atul Adawiyah ini dulu perempuan nakal. Ya, wanita penghibur. Tapi akhirnya Allah berikan, dibukakan pintu taubatnya. Pintu taubat, dia kembali kepada Allah. Dia hafalkan Al-Quran 30 juz. 40 tahun lamanya. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya kecuali ayat-ayat Al-Quran. Orang ngajak ngomong apa saja, yang dijawabnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Ya, akhirnya menjadilah seseorang yang menanamkan satu ajaran tasawuf yang disebut dengan mahabbah ilahiyah, cinta, ya, ketuhanan, cinta kepada Allah. Jadi dituliskan di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang berkaitan dengan cinta, al-hubbu fil Qur'anil Karim. Salah satunya tidak berbicara kecuali berbicara dengan kalamullah, ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, karena kita tidak hafal Quran, ya, nanti nyebutnya salah-salah juga gitu kan. Ya, kita sebutlah dengan tadi disebutkan waqulu linnasi husna dalam ayat sebelumnya. Kalau berucap dengan orang, ucapkanlah yang baik-baik. Ada qaulan hasana, qaulan sadida, qaulan layyina. Ini kalau dibahas, dia dikumpulkan sebagai kajian tematik, dia akan menjadi sebuah disertasi, sebuah kajian yang sangat-sangat mendalam.